warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi informatika, yaitu tentang berpikir komputasional. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin awal dalam berpikir komputasional, yaitu pola berpikir, pernyataan dan logika proposisi, logika matematika, juga metode penalaran, yang tentunya dalam 4 poin ini masih terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Atarela Adin dari SMK Negeri 2 Semarang, kelas 10 MPLB 2 dan nomor presensi 20. Oke teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai penjelasan tentang materi berpikir komputasional. Saya akan mulai dari poin pertama, yaitu pola berpikir. Jadi, dalam poin ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsep ide atau gagasan, teknik memetakan ide, dan konsep algoritma. Nah, kita mulai penjelasan pertama, yaitu tentang konsep ide atau gagasan. Jadi, di saat kita mengalami sebuah masalah, otak akan secara otomatis merespons dengan memberikan solusi cepat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, bayangan atau imajinasi yang terlintas dalam benak otak itulah yang disebut dengan ide. Daya respons berpikir yang melahirkan imajinasi berupa rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik yang bersifat spontan maupun melalui proses pemikiran yang lama, dikenal dengan ide atau gagasan. Oke, jadi kemampuan melahirkan ide-ide ini tidak dimiliki oleh setiap orang ya teman-teman, karena tingkat kecerdasan, intuisi, dan daya analisis permasalahan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ide atau gagasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara panjang dan matang bisa disebut dengan penalaran. Penalaran dapat memberikan solusi alternatif yang lebih matang. Terkadang, ide tidak langsung dituangkan dalam sebuah tindakan nyata, tetapi masih sebatas bayangan yang disimulasikan secara mendalam, berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Simulasi dalam otak tersebut bisa dikategorikan sebagai berpikir logis dan sistematis, sehingga memunculkan ide atau gagasan tentang pemecahan masalah yang kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan kode program yang dapat dikompilasi. Oke, kita masuk ke bagian kedua pada pola berpikir, yaitu teknik memetakan ide. Kompleksitas permasalahan yang ditemui harus diimbangi dengan visualisasi penjabaran ide atau gagasan secara detail, jelas, dan mudah dibaca. Selain memudahkan penelusuran histori dan runtutan alur ide, visualisasi rancangan ide dapat menjadi bahan evaluasi dan panduan bagi orang lain. Tahapan untuk mengkategorikan dan menggambarkan ide dalam sebuah sistem pemetaan dapat mengacu pada beberapa tahapan, yaitu A. Menentukan pokok permasalahan yang akan dijadikan tema dan ide utama. Tema yang akan dijadikan sebagai ide atau gagasan dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu pertama, bersifat memaparkan sebuah kondisi. Kedua, memaparkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Ketiga, menjelaskan komponen pembentuk dari ide yang dijelaskan. Poin B, setelah menentukan pokok tema atau ide utamanya, teman-teman harus menjelaskan komponen pendukungnya, yaitu dengan menuliskan subtema yang akan dijadikan elemen penjelasnya. Poin C, dari subtema tersebut, kembangkan lagi dengan sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Dan poin D, rangkaian ide utama dan subtema harus saling berhubung secara logis dan mewakili proses berpikir yang divisualisasikan. Nah, teknik ini memiliki dampak positif seperti menyeimbangkan, menyelaraskan, serta menyinergikan pola kerja otak kanan dan kiri. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu konsep algoritma. Nah, jadi konsep algoritma itu merupakan serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Proses logika yang dinyatakan sistematis, rasional, dan logis merupakan karakter utama dari algoritma yang tentunya sangat dipengaruhi oleh penalaran si pembuatnya. Proses penalaran manusia selalu dipengaruhi faktor rasional dan faktor moral, serta suasana lingkungan kemasyarakatan di sekitarnya. Faktor moral selalu identik dengan proses perhitungan, logis, dan dapat diterima akal. Faktor moral memengaruhi manusia dalam berbuat, bertingkah laku, dan bermasyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin berpikir komputasional yang kedua, yaitu pernyataan dan logika proposisi.
Bagian pertama dari poin ini yaitu definisi proposisi. Jadi, menurut KBBI, pernyataan merupakan hal yang menyatakan, tindakan yang menyatakan, sesuatu yang dapat mengandung makna benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Sama halnya dengan sistem komputasi yang selalu menghasilkan nilai benar atau true yang bernilai 1, atau salah atau false yang bernilai 0. Pernyataan dapat ditulis dalam sebuah kalimat, tetapi juga dapat dalam bentuk notasi atau simbol yang memberikan pernyataan benar atau salah. Salah satu jenis pernyataan yang dapat dijadikan acuan dalam komputasi adalah proposisi, yang mengandung pengertian metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai apakah pernyataan tersebut benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, atau disangkal validitasnya. Dalam pernyataan, logika proposisi dapat diidentifikasi berdasarkan 4 elemen penting, yaitu A. Subjek yang meliputi benda, objek, tempat kejadian, orang, peralatan, dan lainnya. B. Predikat adalah istilah, perlakuan, atau tindakan yang dilakukan atau dikenakan pada subjek. C. Kopula merupakan kata kerja atau verba yang menjadi penghubung antara subjek dan predikat. D. Kuantor merupakan bagian dari pernyataan yang penulisannya disesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan untuk mengubah frasa pernyataan umum menjadi tertutup dalam rangka mempertegas makna yang disampaikan. Bagian kedua dalam poin ini adalah aspek penggunaan dalam proposisi. Pernyataan logika proposisi berdasarkan aspek penggunaannya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Aspek bentuk yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Proposisi tunggal adalah jenis pernyataan logika yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat atau dikenal dengan kalimat tunggal. Yang kedua, proposisi majemuk merupakan jenis pernyataan yang memiliki 2 predikat dan penulisannya atau gabungan dari 2 pernyataan tunggal proposisi. B. Aspek sifat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Kategorial merupakan jenis sifat dalam pernyataan proposisi yang memiliki nilai pembenaran atau penolakan secara mutlak tanpa syarat apapun. Yang kedua, kondisional merupakan pernyataan proposisi yang nilai kebenarannya memiliki syarat tertentu. Jenis ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, hipotesis adalah jenis pernyataan proposisi yang dapat dinyatakan kebenarannya jika memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, disjungtif adalah jenis pernyataan kondisional yang nilai kebenarannya diperoleh berdasarkan pilihan tertentu. C. Aspek luas dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, universal merupakan pernyataan yang menjelaskan kondisi secara menyeluruh atau bagian tertentu. 2. Partikular merupakan teknik dalam penyampaian sebagian pernyataan dalam seluruh aspek kebenaran, biasanya ditandai dengan kata sebagian, tidak semua, beberapa, dan kebanyakan. 3. Singular merupakan teknik penyampaian logika dalam sebuah pernyataan dengan satu aspek saja. D. Aspek kualitas dan kuantitas dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, proposisi positif atau afirmatif adalah jenis pernyataan proposisi dengan nilai predikatnya akan menjadi pembenaran subjek yang dinyatakan. 2. Proposisi negatif adalah jenis proposisi dengan predikatnya mengandung nilai yang tidak mengandung atau menyalahkan subjek. Baik, poin ketiga yang akan kita bahas yaitu logika matematika. Ilmu matematika juga dikenal teknik logika. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu matematika tidak sebatas pada penghitungan antara 2 atau lebih bilangan saja. Dalam logika matematika terdapat 5 istilah yang sering digunakan, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dalam penjelasan kali ini, kalian bisa melihat simbol-simbol yang digunakan dalam PPT ya teman-teman. Yang pertama, negasi merupakan metode membalikkan nilai sebelumnya yang semula benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Negasi menggunakan simbol yang sudah tertera di PPT ya teman-teman. Konjungsi merupakan teknik penggabungan beberapa pernyataan yang kemudian dikenal dengan istilah pernyataan majemuk. Karakteristik konjungsi adalah penggunaan kata dan yang dinotasikan dengan simbol V terbalik. Disjungsi merupakan teknik perbandingan antara 2 pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau dan simbolnya bisa dilihat sendiri. Implikasi merupakan salah satu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka, dan simbolnya bisa dilihat.
Biimplikasi merupakan salah satu jenis pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika yang diwakili dengan simbol tersebut. Nah, kita sudah memasuki poin terakhir nih teman-teman, yaitu metode penalaran. Metode penalaran adalah proses menyimulasikan ide tersebut dalam otak untuk dianalisis, ditimbang, dan diuji secara mendalam. Metode penalaran manusia dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, penalaran deduktif adalah metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi-informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi simpulan secara khusus. Penalaran ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, metode silogisme adalah teknik pengambilan simpulan yang dilakukan berdasarkan 2 pernyataan sebelumnya. Yang kedua, metode Entenmann menerapkan pola pikir deduktif secara langsung tanpa melalui mekanisme silogisme. Yang kedua, penalaran induktif adalah metode penalaran yang bertolak belakang dengan deduktif. Pengambilan simpulan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis pernyataan-pernyataan secara khusus atau spesifik menjadi bersifat umum. Yang ketiga, penalaran abduktif adalah metode penalaran yang dilakukan dengan mengambil salah satu opsi argumentasi atau alasan yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi. Baik, selesai sudah teman-teman penjelasan dari saya tentang materi berpikir komputasional. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami, dan saya Nabila pamit undur diri. Terima kasih dan maaf atas segala kekurangan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.